Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tingkat 2 kebidanan. Hari ini Ibu akan menyampaikan lanjutan dari materi praktik klinik kebidanan komunitas, itu tentang manajemen kebidanan komunitas. Pada dasarnya, manajemen kebidanan ini sebenarnya sudah Anda pelajari di mata kuliah pengantar kebidanan pengantar asuhan kebidanan waktu semester 1 ya. Jadi ini hanya apa namanya ya, sedikit tambahan mengenai aplikasi di mana biasanya Anda melakukan manajemen kebidanan itu pada pasien, individu, tapi sekarang Anda melakukan manajemen kebidanan itu pada komunitas, pada masyarakat. Tentu asuhannya berbeda ya. Sama seperti misalnya pagi tadi saya dapat WA dari mahasiswa bimbingan saya mau apa namanya? Mengasuh kebidanan komunitas pada bayi pasca kejang. Kemudian saya tanya intervensinya apa? Ya dikasih obat penurun panas, yaitu berarti klinis. Berarti itu manajemen kebidanan pada individu, bukan pada komunitas. Ya, jadi sebenarnya ketika Anda menentukan kasus, itu Anda harus tahu penyebabnya itu apa pada komunitas. Misalnya ketika ada anak yang kejang, itu bisa nggak ditarik permasalahan komunitasnya. Ya, apakah misalnya pengetahuan ibu yang kurang terkait dengan bagaimana mengatasi anak yang demam, atau ibunya tidak menyediakan obat penurun panas, kemudian ayahnya juga mungkin tidak memahami bagaimana harus melakukan tindakan saat anaknya panas, sehingga sebenarnya kejang itu bisa dicegah sebenarnya ya. Apalagi kalau memang punya anak kecil, biasanya saya memberikan informasi kepada ibu-ibu itu, kalau punya anak kecil, apalagi sudah punya riwayat kejang, itu harus sedia obat penurun panas di rumah. Jadi ada 3 obat yang perlu disediakan oleh ibu di rumah sebelum mereka ke dokter atau ke bidan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Yang pertama obat penurun panas, obat pilek, ya, kemudian obat batuk atau obat diare. Ya, tambahan dengan yang lain misalnya salep, ya. Itu bisa dilakukan dulu oleh ibu di rumah sebelum anaknya, misalnya nih, anak udah anget, panas, ya, dan mereka juga harus punya termometer, ya. Termometer yang digital saya rasa itu masih terjangkau oleh keluarga ya, antara 25 sampai 30.000 itu bisa dijadikan edukasi bahwa ketika ibu, bapak punya anak kecil di rumah, bayi kurang dari 2 tahun, berarti di rumah itu sudah harus sedia termometer. Anak anget, dites termometernya, dicek, oh 37,5, itu boleh, sudah boleh diberikan obat penurun panas, supaya mencegah untuk tidak panasnya tinggi, kemudian terjadi kejang. Biasanya pada bayi-bayi yang sudah punya riwayat kejang itu 38,5, 39 itu sudah bisa kejang. Jadi jangan sampai nunggu 40 ya panasnya. Begitu. Jadi sebenarnya proses manajemen kebidanan itu sama ya, 7 langkah, ada pengkajian, interpretasi data, kemudian diagnosa potensial, kemudian setelah diagnosa potensial, kemudian ada tindakan segera, kolaboratif, dan rujukan, kemudian ada perencanaan, implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Itu sama, tetapi ini basisnya komunitas ya. Oke, kita cek dulu. Jadi pengelolaan kebidanan komunitas itu mencakup kegiatan pengkajian, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan terhadap keseluruhan kasus-kasus kebidanan di masyarakat. Sebenarnya ketika kita di komunitas itu rata-rata yang memberikan apa ya namanya tugas itu bidan-bidan di puskesmas. Jadi bidan di puskesmas itu harus tahu data ibu hamil di masyarakat, data ibu bersalin, ibu nifas, kemudian data bayi yang dapat vitamin A seperti itu. Jadi
secara umum pengelolaannya perlu lebih besar gitu. Jadi kalau yang saat ini Anda lakukan itu kan praktek klinik kebidanan komunitas yang berbasis keluarga, karena pandemi COVID Anda tidak memungkinkan melakukan praktik klinik kebidanan komunitas yang berbasis masyarakat ya. Jadi sebenarnya dilakukan pendataan terlebih dahulu. Pendataan ini masuk pengkajian. Misalnya Anda mendata nih, ya, ini yang real ya, yang real kebidanan komunitas. Anda mendata di suatu desa RW 8. Itu yang perempuan berapa orang, yang laki-laki berapa orang, yang usia remaja berapa orang laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ibu hamil berapa orang, yang bayi ada berapa, yang ibu menyusui ada berapa, yang pasangan usia subur ada berapa, yang lansia ada berapa. Nanti dari kategori usia tersebut akan dipetakan permasalahannya. Misalnya, oh di sini ada 10 ibu hamil, 5-nya periksa ke puskesmas, 5-nya tidak. Nah, itu harus diintervensi. Ya. Oh, di sini ada pasangan usia subur 100 orang. Yang 70 pakai KB, yang 30 tidak pakai KB. Yang 30 tidak pakai KB ini sudah rata-rata anaknya 2. Nah, ini yang perlu diintervensi, diberikan edukasi, diberikan peningkatan pengetahuan tentang pelayanan kontrasepsi. Gitu. Itu contoh dari pelayanan kebidanan komunitas. Kemudian, oh dari RW 07 ini ada 100 balita, yang 80 memiliki berat badan yang sesuai, yang 20 tidak sesuai dengan usianya dan berada di bawah garis hijau. Nah, ini yang perlu kita intervensi. Ini gimana caranya supaya para balita-balita ini punya berat badan yang sesuai dengan usianya dan berada di garis hijau. Nah, untuk mengintervensi itu kan perlu bantuan, ya, bantuan ibunya, kadernya, ya, suaminya. Itu perlu kita kasih edukasi bahwa ini anak Bapak berada di bawah garis hijau. Berarti nanti kalau nutrisinya kurang, maka pertumbuhan dan perkembangannya bisa terhambat. Anak lain mungkin bisa dapat berpikir dengan baik, maka kalau nanti anak Bapak kurang nutrisi, maka bisa jadi bagaimana proses pemikirannya itu terhambat juga. Baik. Ya, kemudian langkah manajemen kebidanan komunitas, kita harus identifikasi dulu masalahnya apa yang ada di area tersebut. Biasanya sih kalau beberapa puskesmas itu ada di 3 sampai 5 kelurahan. Setiap kelurahan biasanya masalahnya beda. Nanti kita tetapkan prioritas masalah dengan metode USG, urgensi, kemudian S-nya seriousness, dan grow. Jadi apakah permasalahan tersebut gawat darurat atau tidak, kemudian kalau terjadi memberikan dampak yang serius atau tidak, kemudian kalau tidak ditangani bagaimana keluasan dampak dari masalah tersebut. Jadi nanti pakai metode USG ya, menetapkan prioritas masalah. Sebenarnya ini menetapkan prioritas masalah pada komunitas itu juga ada satu mata kuliah sendiri sih, satu pertemuan ya. Kemudian kita menetapkan tujuan umum dan tujuan khusus. Kita juga menetapkan rencana kegiatan itu seperti apa. Contoh misalnya di suatu RT itu ada balita yang mengalami stunting. Nah, kita mau mengatasi stunting itu kan. Jadi kegiatan apa sih yang cocok untuk mengatasi stunting? Itu kita literatur review dulu. Kita baca dulu jurnal-jurnalnya. Apa sih apa sih tindakan yang paling penting untuk mengatasi stunting? Atau misalnya kita ketemu nih suatu masalah. Masalahnya adalah ibu hamilnya di RW ini pada muda-muda dan rata-rata trimester 1. Kemudian mengalami mual muntah. Kita bisa mau rencana kegiatannya apa nih? Oh, gimana kalau kita kasih pendidikan atau intervensi untuk memberikan
minuman lemon pada ibu hamil untuk mencegah mual muntahnya. Itu bisa literatur review, Anda cek jurnalnya, baca berapa sih yang harus diperlukan untuk untuk membuat suatu minuman lemon yang dapat mengatasi mual muntah pada ibu hamil. Berapa kali minumnya, kemudian berapa cc yang harus dikonsumsi, seperti itu. Itu harus kita literatur review, kita melihat, membaca, kemudian mencari referensi yang tepat untuk tindakan kita. Atau misalnya kita ketemu dengan kasus banyak yang demam pada anak-anak, kemudian kita lihat di lingkungan ini banyak daun dadap serep nih. Nah, bisa jadi kita melakukan pemberian kompres daun dadap serep untuk menurunkan suhu tubuh pada anak hipertermi. Hipertermi itu kan demam. Ini contoh salah satu karya tulis ilmiah. Jadi menetapkan rencana kegiatan, kita harus cek referensinya terlebih dahulu. Ya, nggak tiba-tiba, Bu, saya mau ngambil anak pasca demam, kemudian ketika saya tanya, intervensinya apa? Kasih obat. Ya, itu kan asuhan individu, bukan asuhan komunitas. Ya, jadi Anda harus berpikir dulu kira-kira apa sih yang bisa diberikan pada kasus Anda yang berkaitan dengan komunitas ya. Komunitas itu artinya nggak sendiri, dia banyak orang yang perlu kita intervensi, yang perlu kita kaji. Misalnya di awal tadi sudah saya jelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana mengintervensi anak yang kejang atau pasca demam kejang. Jadi kita perlu intervensi ibunya, kita perlu edukasi ayahnya, kita perlu memberikan contohnya misalnya Bu, kalau nanti anaknya demam bisa bantu dengan kompres daun dadap serep seperti itu. Jadi ketika suhu tubuh anaknya masih rendah 37,5, 37,7, 38 itu kasih kompres dulu. Nanti baru kalau tidak ada tidak ada perbaikan, baru ini nanti mengarah kepada pemberian intervensi secara individu. Namun ini kan juga bisa diberikan informasi kepada ibu-ibu lain, ibu-ibu yang punya anak kecil di bawah 5 tahun, yang pasti kemungkinan untuk mengalami demamnya tinggi. Maka dari itu kalau di daerah tersebut ada daun dadap serep dan itu memberikan bukti bahwa ketika dikompres daun dadap serep menurunkan suhu tubuh, yaitu bisa dilakukan edukasi kepada ibu-ibu begitu. Sehingga tadi kita menetapkan sasaran. Sasarannya siapa yang mau kita edukasi, siapa yang mau kita intervensi. Bapaknya, ibunya, atau pengasuhnya. Siapa tahu ibunya bekerja jadi yang di rumah anak itu diasuh oleh babysitter. Nah, itu perlu dikaji kembali oleh Anda ya, menetapkan waktu dan tempat. Kapan kira-kira Anda mau memberikan intervensi tersebut. Jadi didahului dulu dengan identifikasi masalah. Dikaji ya, dikaji itu berarti nanti dari panitia, bukan panitia, dari ibu dosennya sebagai penanggung jawab praktik klinik kebidanan komunitas ini Anda akan mendapatkan form pengkajian keluarga. Ya, jadi nanti itu diisi dulu, kemudian ditetapkan prioritas masalahnya apa pada keluarga tersebut. Kemudian Anda mau memberikan intervensi apa, tujuannya ya, tujuan umum dan khusus, tapi berdasarkan evidence base atau literatur review, baru ditetapkan sasaran, waktu dan tempat, kemudian ini sebenarnya menetapkan organisasi atau staf pelaksana jika asuhan kebidanan komunitas itu memang berbasis komunitas ya, misalnya pelaksanaan penyuluhan di posyandu. Nah, itu kan biasanya nanti antara penyuluh, penjawab, kemudian MC, moderator itu beda gitu ya. Kemudian melaksanakan intervensi tadi harus berbasis evidence base,
evaluasi, rencana tindak lanjut, dan membuat laporan serta catatan. Jadi nanti kita misalnya, oh ibunya bayinya pasca kejang nih, saya mau kasih intervensi tentang pendidikan mengenai penanganan anak pada saat demam untuk ibu dan ayahnya, Bu. Kemudian akan saya ajari bagaimana cara memberikan kompres daun dadap serep. Ini contoh ini hanya untuk contoh ya. Eh, untuk intervensi lain banyak ya, tidak hanya daun dadap serep, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kasusnya. Contoh misalnya ibu hamil dengan nyeri pada punggung, itu bisa Anda lakukan intervensi mengajari ibu senam nifas atau senam hamil, mohon maaf. Kemudian saya berpikirnya habis ini loncat ke nifas gitu ya. Jadi kalau nanti ada ibu nifas kemudian tidak memberikan ASI-nya karena merasa sedikit, jadinya pakai susu formula, Anda bisa berikan, oh saya bikinin jus kacang hijau ya Bu, tapi saya cari dulu literatur review-nya. Sebenarnya kalau ibu minum jus kacang hijau atau mengkonsumsi bubur kacang hijau selama sehari 200 mili, nanti bisa meningkatkan ASI-nya sekian. Berarti kan intervensi yang bisa Anda lakukan adalah memberikan edukasi tentang bagaimana cara meningkatkan produksi ASI, kemudian nanti dikasihlah contoh bagaimana cara membuat bubur kacang hijau, atau contoh cara membuat jus kacang hijau, atau kacang kedelai, atau jus kurma. Jadi banyak sekali intervensi itu. Ini hanya salah satu contoh ya. Dan masalah juga banyak. Misalnya ada remaja yang disminor. Remaja yang disminor ini bisa yang sudah terkenal dari nenek moyang itu kan minuman kunyit asam. Nah, apakah minuman kunyit asam ini ada yang lebih baik lagi? Kan bikinnya repot. Bagaimana kalau misalnya daun kumis kucing misalnya, kumis kucing sih bukan, salah satu daun yang bisa memiliki efek analgesik. Jadi direbus kemudian diminum airnya. Itu juga bisa, tapi asal berdasarkan literatur review, ada hasil penelitiannya bahwa daun A itu memiliki efek analgesik sehingga bisa diberikan untuk mengatasi disminor seperti itu, ya. Nah, setelah kita melakukan intervensi, kita evaluasi. Jadi, kalau setelah misalnya nih ibunya ASI-nya sedikit, kita berikan jus kacang hijau, besoknya kita tanya, Bu, apakah ASI-nya sudah mulai keluar? Sudah lebih banyak dari sebelumnya? Oh, belum. Kalau belum, harusnya itu dilakukan coba minimal 3 hari gitu. Kemudian misalnya ini hanya minum sekali pada pagi hari 200 cc. Bagaimana kalau ditambah jadi pagi dan sore? Nah, kita lihat kemajuannya besok. Jika ASI-nya sudah mulai keluar, kan pasti pada saat pertama kali itu ibu tidak akan melakukan tindakan dari Anda. Misalnya gini, Bu, minum aja jus kacang hijau. Kalau ibu nifasnya males, ya nggak akan bikin. Sebenarnya ini adalah proses di mana, oh Bu bidannya harus memfasilitasi. Andanya fasilitasi. Bu, hari ini saya kirim ya jus kacang hijau 1 gelas. Besok ditanya, oh belum ya? Ya udah saya kirim 2 gelas ya Bu. Besoknya saya kirim lagi 2 gelas, besoknya lagi saya kirim 2 gelas. Berarti kan 3 hari berturut-turut ibunya mengkonsumsi jus kacang hijau pagi dan sore, kita cek hari keempat. Apakah ASI-nya bertambah banyak? Kalau betul, dan biasanya betul, karena hasil penelitian sudah ada yang menunjukkan hasil bahwa konsumsi kacang hijau itu akan meningkatkan produksi ASI, maka di hari keempat ini, kalau ASI-nya bertambah banyak, ibunya akan aware, oh iya ya ASI saya tambah banyak. Kalau gitu saya bisa melakukan ini
sendiri. Nah, Anda juga menetapkan itu menguatkan pada ibu bahwa tuh kan Bu, ASINya tambah banyak, jadi ibu harus berusaha untuk menyusui lebih sering, dan supaya susunya ini bergizi, ada sumbernya, berarti minumnya harus banyak. Termasuk salah satu untuk merangsang produksi ASI adalah minum jus kacang hijau. Kan ini banyak tuh proses proses untuk meningkatkan produksi ASI selain minumnya harus minimal 8 liter, bahkan harus nambah ya, tidak hanya 8, bisa 10 mungkin 10. Sorry 8 gelas bukan 8 liter. 8 gelas, kemudian bisa nambah jadi 10 gelas, dan kemudian ibunya diminta untuk menyusui sesering mungkin dan ditambah dengan tadi nutrisi untuk merangsang produksi ASI seperti kacang hijau. Nah, itu nanti akan memberikan efek yang bisa membantu ASINya lebih banyak keluar sehingga susu formulanya dihentikan bertahap, tidak serta-merta, Bu, jangan minum susu formula, nanti begini-begini keadaan bayinya. Ya jangan, kita harus pelan-pelan, kita buktikan dulu bahwa oh intervensi ini berhasil untuk meningkatkan produksi ASI, kemudian nanti baru kita kuatkan. Tuh kan Bu, nanti Ibu bisa melakukan ini sendiri. Saya ajari bagaimana caranya membuat jus kacang hijau. Seperti itu ya. Jadi nanti ada rencana tindak lanjut, berarti ibu mau membuat jus kacang hijau sendiri untuk membantu produksi ASI-nya. Sehingga nanti buat laporannya bagus, berarti ibu mengerti bagaimana cara melakukan tindakan untuk memproduksi ASI dan ibu mau mengkonsumsi jus kacang hijau minimal 2 kali sehari sebanyak 200 cc. Begitu ya. Jadi tidak tiba-tiba minum Asifit, minum tablet yang mengandung daun katuk. Nah, itu langkah cepat sih boleh aja, tapi kan tadi kita bagaimana melakukan asuhan berbasis komunitas ya. Kan kalau beli Asifit itu lebih mahal dibandingkan beli kacang hijau ya. Oke. Kemudian, nah ini salah satu contoh catatan yang harus dikoordinir oleh bidan di komunitas atau bidan di puskesmas untuk memantau tindakan apa yang sesuai pada wilayah tersebut ya. Jadi ada catatan pelayanan kesehatan anak, kesehatan ibu, KB, kemudian imunisasi, kunjungan rumah, persalinan, catatan kelainan, kemudian kematian ibu dan bayi, serta catatan rujukan. Contoh misalnya kita punya kelurahan itu, di suatu kelurahan misalnya ada pasangan usia suburnya 100 orang. Nah, yang 100 orang ini yang KB cuma 80, yang 20 tidak KB. Nah, berarti kita bisa menentukan intervensi, kayaknya saya harus memberikan edukasi tentang kontrasepsi kepada ibu dan bapak. Ya, nanti saya ajak Pak Lurah untuk membantu menekankan bahwa kontrasepsi itu penting. Nah, itu bisa salah satu jadi intervensi. Nah, pada pengelolaan kasus yang nantinya akan Anda lakukan di praktek klinik kebidanan komunitas, Anda bisa mengambil kasus-kasus ANC, ibu hamil ya, INC, ibu bersalin, PNC, ibu nifas, BBL, bayi baru lahir, KB, wanita usia subur atau pasangan usia subur. Wanita usia subur ini banyak loh masalahnya. Keputihan, kemudian pap smear, kemudian sadari, itu juga penting. Kemudian remaja, disminor, termasuk juga sadari ya, balita itu stunting, nutrisi, tumbuh kembang, SD DTK, kemudian bagaimana pengetahuan perilaku dan sikap yang membantu perubahan masyarakat, terutama selama pandemi COVID ini, kemudian juga melakukan suatu asuhan yang sifatnya berkesinambungan dan komprehensif dan dilakukan secara kontinu ya. Ini data-data pelayanan yang ada di puskesmas yang biasanya kita laporkan juga ke Dinas Kesehatan. Ini kan berbasis komunitas juga.
jumlah kunjungan K1 ibu hamil berapa orang, jumlah K4-nya berapa orang, kemudian jumlah ibu hamil yang beresiko yang dirujuk oleh masyarakat, misalnya ada ibu kader merujuk ke kita, Bu, ini ada ibu hamil perdarahan muda ya, misalnya mengarah ke abortus ya. Kemudian jumlah ibu hamil resiko yang ditangani oleh tenaga kesehatan, kemudian jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan, jumlah ibu nifas, dan jumlah bayi yang berusia kurang dari 1 bulan yang dilayani oleh tenaga kesehatan. Nah, peran bidan. Peran bidan ini pada komunitas biasanya adalah melayani ibu dan anak balita di luar rumah sakit ataupun klinik. Kalau datang ke klinik kita, praktek mandiri bidan itu kan pasti dikasih sesuatu ya. Misalnya ibu hamil kita berikan obat, kita berikan edukasi. Ibu nifas ya juga sama. Anak panas juga sama, berikan obat. Tapi kalau di komunitas itu lebih ke arah intervensi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri serta edukasi kesehatan ya. Sebelum bekerja di komunitas, seorang bidan harus mempunyai kompetensi yaitu memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat. Lihat, pada keluarga, kita tidak memberikan asuhan pada ibu hamil, ibu bersalin. Asuhan pada ibu hamil, ibu bersalin itu dilakukan di klinik, praktik bidan mandiri, atau di rumah sakit. Tapi kalau di komunitas, itu pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kelompok ini bisa jadi kepada para ibu-ibu yang sedang berkumpul. Ya, gitu. Jadi pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan yang pertama adalah konsep dasar dan sasaran kebidanan komunitas. Sebenarnya sasaran kebidanan komunitas nggak jauh-jauh dari bayi, balita, remaja, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki balita, wanita usia subur, pasangan usia subur ya. Kemudian masalah kebidanan komunitasnya itu apa? Ya, contohnya banyak sekali. Itu misalnya ibu hamil yang tidak punya BPJS ya, nanti dia persiapan persalinan gimana gitu kan. Ibu hamil yang tidak periksa, itu masalah kebidanan komunitas. Ibu hamil mual muntah tapi nggak mau periksa, nah itu lagi ya. Kemudian pendekatan asuhan kebidanan komunitas pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi bukan pada individu. Saya merahin ini karena kembali lagi intervensinya itu bukan berbasis klinis, tapi berbasis komunitas. Kemudian strategi pelayanan kebidanan komunitas dan upaya meningkatkan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dalam keluarga dan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, termasuk dukungan suami. Ya, jadi kalau ada ibu hamil tidak memeriksakan kandungannya ke puskesmas, kita tanya juga kepada suami, Bapak, apakah Bapak bersedia mengantarkan ibu untuk periksa pada bulan depan? Ya, gitu ya. Termasuk juga sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian pengetahuan tambahan, ini kepemimpinan untuk semua ya. Jadi bidan itu tidak hanya memimpin dirinya sendiri, tapi juga punya kemampuan untuk mengkoordinasi semua tim dan berkomunikasi kepada masyarakat dalam upaya memberdayakan mereka. Termasuk juga pemasaran sosial, kita harus memberikan penguatan pada tindakan-tindakan kesehatan, contohnya vaksin COVID ya. Kita edukasi kepada masyarakat itu, ayo Bu, kita sekarang bisa vaksin. Ibu hamil boleh vaksin kok sekarang. Kemudian yang belum vaksin nanti mau kena COVID atau mau kena kan sekarang tinggal nunggu ya. Kok COVID ini tinggal nunggu mau kenanya dari penyakit atau dari vaksin. Kan kalau dari vaksin itu sudah dilemahkan. Kemudian juga pengetahuan akan peran serta masyarakat. Jadi kalian harus bisa memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan Pak RW, Pak RT ya, dengan ibunya, istrinya, karena tadi mereka memiliki peran serta yang
tinggi di masyarakat itu, termasuk kepada ibu hamil. Pertama-tama mereka akan, "Ih, kenapa ya, saya dikasih edukasi gini-gini," tapi ketika Anda kasih tahu bahwa ini penting, maka mereka biasanya akan lebih menerima, akan bertanya, "Bu, saya kalau begini gimana?" dan sebagainya. Anda juga perlu tahu tentang audit maternal perinatal, kemudian perlu tahu juga tentang bagaimana perilaku kesehatan masyarakat, program-program pemerintah yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, serta Sustainable Development Goals ya. Ini merupakan lanjutan dari Millennial Development Goals. Nah, kemudian keterampilan, Anda juga harus mampu melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas, laktasi, bayi balita, dan KB di masyarakat. Ini contoh saya kemarin kunjungan ke rumah-rumah ya, dapat 9 ibu hamil. Sebenarnya ada 11, tapi 2 orang tidak di rumah karena kerja. Ini saya lakukan pemeriksaan di rumah ibunya. Saya bawa tensi, bawa Doppler. Nah, ini ibunya mengeluh, "Bu Bidan, kemarin saya sungsang, coba dicek apakah ini sudah sesuai belum posisinya," ya. Kemudian ini mengidentifikasi status kesehatan ibu dan anak, melakukan pertolongan persalinan di rumah. Ini udah nggak boleh lagi ya sebenarnya. Ini harusnya di daerah terpencil, daerah kepulauan. Tapi kalau di Tangerang sudah dekat dengan PMB, sudah dekat dengan rumah sakit, klinik, jadi lebih baik di klinik persalinannya ya. Melaksanakan penggerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak, kemudian melaksanakan penyuluhan dan konseling nih. Saya penyuluhan dan konseling di masyarakat ini karena kita nggak bisa bawa spanduk, saya bikin aja seperti ini ya. Ini dua-duanya ibu hamil. Kemudian kita lagi memberikan edukasi tentang efek stres pada kehamilan. Jadi meskipun lagi pandemi, nggak boleh kemana-mana, kemudian pemeriksaan juga sedikit ditunda, atau misalnya kan kadang kalau periksa harus janjian dulu mungkin, nah itu perlu diedukasi. Termasuk juga swab sebelum melahirkan ya, supaya nanti kita semua selamat, ibunya selamat, bidannya juga selamat. Jangan sampai kita nggak swab, kemudian suspek COVID, ternyata nular kemana-mana ya. Kemudian juga melaksanakan pencatatan dan pelaporan. Keterampilan tambahan harus bisa melakukan pemantauan KIA dan menggunakan PWS KIA, pemantauan wilayah setempat ya. Itu ada formnya di puskesmas besar. Nah, Anda nanti kalau turun ke puskesmas harus belajar. Kemudian melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi kalau ada, kemudian mengelola dan memberikan obat-obatan yang sesuai dengan kewenangannya dan menggunakan teknologi tepat guna. Jadi misalnya ya tadi contohnya kalau mau punya bank ASI di kelurahan itu punya freezer besar, jadi kalau ibu-ibu ada yang mau nyimpen ASINya di situ, boleh. Nanti dikasih tanggal, dikasih nama, misalnya Nyonya Lastri tanggal 19 Agustus 2021, ASINya 100 mili, pukul sekian. Nah, nanti itu kan kalau di freezer maksimal 6 bulan, ya. Jadi nanti sewaktu-waktu Ibu Lastri membutuhkan ASI bekunya bisa ngambil di kelurahan seperti itu ya. Ini contoh beberapa monitoring yang saya lakukan untuk ibu-ibu hamil ya selama pandemi Covid ini. Jadi datang ke rumahnya edukasi, kemudian diperiksa, ditanya punya tablet EV atau tidak, kemudian kita motivasi untuk mengkonsumsinya dan tetap nutrisi tambahan juga supaya hamilnya sehat. Begitu dari saya, terima kasih. Demikian penjelasan terkait dengan manajemen kebidanan komunitas. Yang pasti asuhan yang kita lakukan difokuskan pada komunitas ya, dalam artian memberdayakan masyarakat, kemudian kita cek sumber-sumber yang berpotensi. Contohnya misalnya, di rumah ibu tersebut ada pekarangan yang kosong, itu bisa kita bantu untuk misalnya tanaman bayam atau kangkung, jadi ibunya bisa memenuhi nutrisinya dari pekarangan sendiri. Bahkan kalau di desa-desa kan ada ibu yang memelihara ayam, bebek, jadi kebutuhan protein juga terpenuhi dari situ. Atau misalnya punya
empang sendiri ikan ya. Jadi ya tadi bisa bisa mancing sendiri sehingga kebutuhan, nutrisi ibunya tidak kekurangan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.